Hi everyone, welcome back to my channel. Gimana kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Guys, pada video kali ini aku akan membahas cinta segitiga yang berujung tentu saja sad ending. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja yuk ke pokok cerita video ini. Cerita berawal mengenai seorang pria yang bernama Mark Gerardo. Dia lahir pada tahun 1968 di kota Fort Wayne, negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Mark pertama kali bertemu dengan seorang gadis yang bernama Jenner ketika mereka masih remaja pada musim panas tahun 1986. Saat itu, Jenner bekerja di restoran cepat saji Taco Bell dan Mark benar-benar terpukau dengan kecantikan dan energinya saat itu. Setelah pertemuan itu, mereka bergabung dalam paduan suara yang sama, namun tidak terjadi hubungan apapun di antara mereka. Baru setelah 4 tahun kemudian, mereka akhirnya semakin dekat dan memutuskan untuk berpacaran. Salah satu teman Jenner yang bernama Melissa Murphy bercerita bahwa Jenner sangat bahagia dengan Mark dan dia pernah mengatakan sangat mencintai Mark dan ingin hidup selamanya bersama pria itu. Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1993, keduanya kemudian sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Saat itu, Mark berusia 25 tahun dan Jenner berusia 23 tahun. Mereka terlihat sangat bahagia. Dan Jenner berkata, "Aku gak bisa bayangkan bila tidak bersamanya selama sisa hidupku." Singkat cerita, setelah mereka menikah, seperti banyak pasangan yang lain, hubungan pernikahan mereka pun mengalami masa pasang surut. Selain banyak melewati hari-hari yang indah bersama, mereka kadang juga terlibat dalam pertengkaran. Walaupun pernikahan mereka tidak dikaruniai anak sama sekali, uang sering menjadi perhatian dan sumber masalah bagi mereka. Namun Mark selalu mengalah pada setiap pertengkaran dan membiarkan Jenner yang mendominasi pembicaraan saat keduanya sedang bertengkar. Kemudian, krisis keuangan pada tahun 2008 menghantam perekonomian Amerika. Kondisi ini memperburuk masalah keuangan banyak keluarga, tidak terkecuali keluarga Mark dan Jenner. Kemudian pada bulan November 2011, keduanya memutuskan pindah ke Greenville, negara bagian South Carolina, di mana mereka berdua mendapatkan pekerjaan baru dalam bidang pemasaran. Dengan lingkungan yang baru, Mark dan Jenner seperti mengalami masa bulan madu untuk kedua kali. Mereka mulai jarang bertengkar dan sering menghabiskan waktu luang mereka untuk menjelajahi pegunungan dan pantai yang indah di negara bagian itu. Namun, pada tahun 2017, masa-masa yang indah itu tiba-tiba berakhir ketika Jenner kehilangan pekerjaannya dan dia tidak dapat menemukan pekerjaan baru. Hal ini benar-benar membuat mental dan kepercayaan dirinya terpukul. Jenner mulai berubah dari wanita yang dulunya penuh percaya diri dan energik, sekarang menjadi seorang yang pemurung dan seperti kehilangan arah. Kondisi ini menyebabkan mereka memutuskan untuk mencari peluang baru di tempat lain. Tanpa mereka sadari, keputusan itu akan menjadi awal segala bencana bagi hubungan mereka. Pada saat itu, kebetulan Universitas Delaware sedang mencari posisi direktur kreatif untuk departemen pemasarannya. Meredith Chapman adalah kepala bagian di sana. Artinya, siapapun yang mengisi posisi kosong itu akan bekerja di bawah pengawasannya. Mark semula merasa ragu karena Meredith 15 tahun lebih muda darinya dan dia merasa aneh bahwa seseorang yang jauh lebih muda akan menjadi atasannya. Tetapi bagaimanapun dia tetap melamar pekerjaan itu. Mereka kemudian membuat janji untuk melakukan wawancara pekerjaan.
Setelah selesai wawancara, Mark menjadi sangat yakin bahwa dia menginginkan pekerjaan itu. Dia benar-benar terkesan dengan betapa pintar dan profesionalnya calon atasannya itu. Mark juga kagum betapa berprestasinya Meredith yang memimpin suatu departemen saat baru berusia 34 tahun. Universitas akhirnya memberikan Mark pekerjaan itu, dia menerimanya dan akhirnya pindah ke kota Wilmington, negara bagian Delaware pada bulan November 2017. Mendengar suaminya mendapatkan pekerjaan tentu saja membuat Jenner merasa sangat bahagia. Mereka kemudian memutuskan Jenner harus tinggal di South Carolina untuk sementara waktu sampai mereka mendapatkan penyewa rumah tinggal mereka di South Carolina. Mark kemudian menghabiskan 45 hari pertamanya tinggal sendirian di Delaware. Selama waktu itu, dia mulai mengenal Meredith dengan baik. Dia berbicara dengan Meredith setiap hari di tempat kerja. Mereka berbagi banyak kesamaan dan tanpa disadari mereka tertarik satu sama lain. Sampai suatu ketika, Meredith mengajaknya pergi berkencan dan Mark tidak ragu untuk menerimanya. Hubungan mereka pun meningkat menjadi tempat saling bercerita dan berbagi. Meredith pun banyak menceritakan kehidupan pribadinya. Dia bercerita bahwa dia tidak bahagia dengan pernikahannya dan dia ingin bercerai dengan suaminya. Hubungan mereka yang semakin intens membuat Mark semakin bersemangat untuk bekerja di sana. Hasil kerja kerasnya kadang menuai pujian dari Meredith. Pujian itu tanpa disadari membuat Mark mulai jatuh cinta kepada atasannya. Dia merasa sangat dihargai dan senang karena sudah lama tidak mendengarkan seorang wanita sukses seperti Meredith memuji hasil kerjanya. Meskipun Mark merasa bersalah memulai hubungan dengan Meredith, Mark benar-benar ingin melihat sampai mana hubungan mereka akan mengarah. Oleh karenanya, dia menggunakan waktu sebaik mungkin saat Jenner tidak ada di sisinya. Perasaan yang kuat di dalam hati membuat Mark mengutarakan cinta kepada Meredith di bulan pertama hubungan mereka. Rupanya, cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Meredith pun juga merasakan hal yang sama kepada Mark. Pada bulan Desember 2017, Jenner akhirnya pindah ke Delaware untuk tinggal bersama dengan suaminya. Dia langsung bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Mark tampak semakin jauh dan dingin kepadanya. Tidak perlu waktu lama, Jenner segera tahu ada wanita lain dalam pernikahan mereka. Jenner langsung bertanya apakah ada orang ketiga dalam pernikahan mereka. Meski Mark membantah, Jenner tahu ada hal yang tidak beres telah terjadi. Bahkan dia bisa menebak bahwa orang ketiga itu adalah Meredith Chapman, atasan suaminya. Pada bulan Februari 2018, Jenner akhirnya memperlihatkan bukti perselingkuhan suaminya. Dia rupanya secara diam-diam menyewa sebuah jasa perusahaan investigasi untuk meretas ponsel suaminya sehingga dia bisa membaca semua teks dan SMS perselingkuhan suaminya. Pada dasarnya, dia tahu segalanya dan Mark tidak bisa berkelit lagi. Pasangan suami istri ini akhirnya sepakat untuk melakukan konseling untuk menyelamatkan hubungan pernikahan mereka. Namun, sesi konseling itu hanya berlangsung singkat sampai suatu hari Mark menemukan alat perekam suara yang ditaruh di dalam jasnya. Ketika dia mengkonfrontasi Jenner mengenai alat perekam suara itu, dia mengatakan dia tahu bahwa Mark dan Meredith masih berhubungan dan dia bertekad untuk mengungkapnya. Saat itulah Mark sadar bahwa hubungan mereka sudah tidak dapat diperbaiki lagi dan Mark memutuskan untuk bercerai dengan istrinya. Sementara itu, Meredith juga bercerai dan baru saja pindah ke Radnor Township, Pennsylvania untuk pekerjaan baru di Villanova University. Sangat berat bagi Jenner harus menerima keputusan cerai suaminya. Setelah melewati drama pertengkaran dengan penuh air mata, Jenner akhirnya bisa menerima keputusan suaminya untuk bercerai.
Dia kemudian memberikan Mark sebuah daftar permintaan sebagai syarat perpisahan mereka. Dalam daftar itu, Jenner meminta agar mereka dapat makan malam bersama seperti dulu, melakukan aktivitas hiking dan jalan-jalan di pantai. Walaupun dirasa agak aneh, Mark memutuskan untuk memenuhi semua persyaratan itu karena dia pikir Jenner hanya ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya selagi masih ada. Mark berharap dengan melakukan semua permintaan itu, Jenner bisa lebih menerima dengan lapang dada perpisahan mereka. Beberapa minggu kemudian, kehidupan mereka berjalan normal dengan tanda kutip. Tanpa disadari oleh Mark, Jenner telah merencanakan suatu aksi yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Pada tanggal 23 Oktober 2018, 1 minggu sebelum mereka harus mengajukan surat perceraian, Jenner meminta Mark untuk membahas masalah surat perceraian mereka dengan makan malam di sebuah restoran. Pada hari itu, Jenner membeli senpi, menyewa sebuah mobil, mengenakan wig, dan pergi keluar rumah sejak pagi. Ketika sudah berada di restoran, Mark dengan sabar menunggu kedatangan istrinya. Waktu berlalu dan Mark masih terus menunggu, sampai akhirnya Mark mengirim pesan kepada Jenner dan mengatakan bahwa dia ingin pulang saja jika Jenner tidak jadi datang. Bingung, Mark bertanya apa yang sedang terjadi. Mark kemudian menerima pesan masuk pada handphonenya. Jenner mengirimkan balasan dengan sebuah gambar kondom bekas yang diambil dari tempat sampah di luar rumah Meredith. Dan kemudian dia mengirimkan satu pesan terakhir, "Bye Mark." Merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, Mark bergegas ke rumah pacarnya Meredith Chapman dan menemukan pemandangan yang akan menghancurkan hatinya. Meredith sudah berbaring telungkup di lantai dapur tidak bernyawa dan tidak jauh dari Meredith, terbaring tubuh Jenner dalam keadaan juga sudah tidak bernyawa. Saat itulah Mark menyadari Jenner telah mengambil nyawa Meredith sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Hati Mark benar-benar hancur saat itu melihat dua orang yang dikasihinya itu harus pergi untuk selamanya. Dia hanya bisa menangis dan berkata, seharusnya dia yang pergi dan bukan mereka. Setelah hari naas itu, seorang saksi mengatakan bahwa dia beberapa kali melihat seorang wanita bertopi, memakai mantel dan wig, lalu meneropong rumah Meredith dari dalam mobil. Jenner rupanya telah mengintai rumah Meredith untuk beberapa waktu. Pihak kepolisian juga menemukan rekening bank rahasia yang dibuka oleh Jenner untuk membeli berbagai peralatan seperti alat untuk membuka pintu rumah, alat rekam audio, perangkat lunak untuk meretas handphone, dan alat uji DNA. Selain itu, dia juga telah membeli alat pelacak GPS tingkat tinggi yang kemudian dia letakkan di mobil Mark dan Meredith. Mark juga terkejut ketika dia menemukan lebih dari 400 bukti percakapan pribadinya dengan Meredith menggunakan SMS dan Snapchat. Mark juga menemukan ratusan jam rekam percakapan antara dia dan Meredith yang telah dituangkan dalam teks di dalam sebuah buku catatan. Tidak hanya itu, dia juga menemukan bahwa semua jas kerjanya telah dipasang alat perekam oleh istrinya. Pada malam sebelum kejadian, Jenner dikabarkan mengirim email kepada keluarganya menjelaskan motif di balik tindakannya. Dalam email itu dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menerima hubungan pernikahan yang telah dia jalani selama 25 tahun harus kandas seperti itu. Jenner mengungkapkan seluruh hidupnya telah dia serahkan kepada Mark. Dia tidak memiliki apa-apa dan siapapun lagi dalam hidupnya. Dan keputusan Mark untuk berpisah dengannya membuat dia harus mengambil tindakan yang lebih jauh. Dia ingin menghukum Mark agar tidak bisa lagi mendapatkan kebahagiaan dengan kekasih barunya itu. Pihak kepolisian pada awalnya menduga Mark sebagai pelaku tindak kejahatan itu. Sampai akhirnya, setelah meneliti bukti yang ada di tempat kejadian dan membaca email yang dikirim oleh Jenner kepada keluarganya, polisi menyimpulkan ini adalah suatu tindak pidana pengambilan nyawa manusia dan pelakunya juga telah meninggal. Kasus ditutup sampai di sini.
Kita tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan Mark harus kehilangan dua orang yang dia cintai secara bersamaan. Sejak kejadian itu, Mark dikabarkan pindah jauh dari Delaware dan telah menulis buku tentang insiden itu. Dia bahkan sekarang menjadi seorang konsultan bagi orang yang menderita kesehatan mental dan berharap untuk dapat membantu orang lain belajar dari kesalahannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita mengenai cinta segitiga antara Mark Jr. dan Meredith Chapman yang berakhir mengenaskan. Semoga kita dapat menarik pelajaran dari kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai akhir video ini. Bila kalian suka dengan cerita ini, pastikan kalian cari tombol like dan berikan kepada orang-orang yang kalian sayangi. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.